Teman-teman, saya ada beberapa hal yang perlu saya sharingkan di video ini. Yang pertama itu kemarin waktu drone saya nyemplung gitu ya, nyebur ke sawah. Gimana solusinya supaya ini minimal kerusakannya? Ternyata begini, saya tanya teman saya yang ahli komputer, katanya kalau ngeringin sesuatu itu jangan semata pakai blender, bukan pakai hair dryer gitu, terus dijemur atau dimasukin ke beras gitu, maksud gue ya, masukin ke beras, tapi dibuka semua sampai part-part yang paling kecil. Jadi saya bukain semua ini Om, saya bukain semua sampai ke FC, ESC saya buka semua. Kemudian saya ini hair dryer semuanya saya bersihin. Nah setelah dibersihin semua dan merasa kering, benar-benar kering, saya cek satu-satu. Pertama saya cek ESC-nya baik-baik aja. Kemudian FC saya colokin ke komputer baik. Jadi bisa saya konekkan antara ESC sama SC-nya. Jadi selamat itu, cuman satu yang rusak itu, yang rusaknya itu cuman itu receivernya, RX-nya. Saya kan pakai LRS, jadi LRS baru beli berapa hari itu udah rusak karena kesalahan saya itu nyebur di sawah gitu. Jadi itu yang pertama saya seringkan. Teman-teman kalau suatu saat misalnya buat jebur, ya dibersihkan, dibuka sampai sekecil-kecilnya gitu. Baru kalau udah aman baru bisa dicolokin lagi ke baterainya gitu. Kebetulan punya saya ya selamat lah, cuman itu doang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau sharingkan tentang ini. Saya senang banget ketemu sama Om Kis Arsis Live, soalnya penerbangannya bagus banget, penerbangannya bagus dan dia baru 2 minggu terbang. Saya bilang begini, mungkin jenengan Anda punya bakat jadi pilot, karena begini, pada umumnya kayak Kapten Manoper, orang-orang yang belajar drone juga itu di simulator belajarnya nggak lama, belajarnya kira-kira ya sekitar seminggu sampai sebulan, walaupun disarankan 1000 sampai 1000 jam gitu ya. Tapi kita tahunya kita berbakat di mananya itu ketika kita main simulator. Pada umumnya kita kan ada 3 ini yang belajar drone itu. Pertama itu kita jadi racer untuk prestasi gitu ya. Yang kedua mungkin freestyle. Kemudian yang ketiga jadi youtuber itu kebanyakan reviewer atau dagang gitu, kemungkinan itu. Kalau saya sendiri, saya bilang juga ke Om Arsis Kis Arsis Live bahwa ini kalau bisa sih jangan percaya ke reviewer, jangan apalagi pedagang. Ini kecocokan tiap orang itu beda. Tapi Om Kis ini bijak, dia bilang, oh iya Om, beda ini katanya, tiap orang settingannya beda. Iya, nggak masalah begini Om. Banyak kalau pedagang gitu, kalau saya juga, kenapa saya nggak menjadi pedagang? Kalau saya jadi pedagang, harapan saya itu kan saya supaya banyak yang beli. Ketika saya banyak yang beli, maka saya kan berusaha membuat produk saya menarik untuk dibeli gitu, bukan ke kualitas atau apa ya. Jadi keinginannya itu supaya pengen dibeli orang gitu. Itu yang kedua gitu. Tapi kalau teman-teman udah kayak Kis Arsis Live juga ya, yang bijak aja, jangan sering belanja karena ini hobi boros gitu. Kemudian yang ketiga, saya ingat dari kemarin saya ingat ke Om XFVV gitu, katanya bikin tutorial terutama di simulator step by stepnya. Iya saya tahu, cuman saya rada khawatir Om XFVV, saya rada khawatir untuk men-sharingkan. Khawatirnya kebanyakan kan teman-teman nerimanya mentah-mentah gitu. Oh ini keren, ini bagus. Ini ketika dia menekuni udah terlanjur belanja, kemudian nyesel, bisa nyalahin ke kita yang ngasih taunya gitu. Kalau saya dari awal juga saya senangnya menyampaikan sesuatu itu apa adanya aja, ada positif, ada negatifnya, kelebihan dan kekurangannya saya sampaikan. Masalah kemudian teman-teman akan memilih hobi ini atau hobi RC gitu, hobi yang lain, itu ya itu hak teman-teman, bebas-bebas aja, suka-suka gitu. Jadi gimana ya, saya berusaha objektif gitu. Tapi saya juga pengen sih ke depan men-sharingkan ke teman-teman gimana caranya, karena saya juga udah bikin yang paling irit ekonomis gitu ya, gimana menjalani hobi ini yang irit gitu, gimana caranya, dan step-stepnya juga saya memang udah ada rencana untuk bikin video itu gitu. Kemudian yang keempat mungkin yang saya pengen sharingkan ini tadi saya bikin di video short tentang betapa susahnya saya kan pakai PriceSky gitu ya, pakai remote price. Kalau sekarang sih saya udah ganti pakai Radio Master. Waktu pakai PriceSky ya saya sering lost sinyal, cuman kalau buat freestyle sih sebenarnya freestyle juga cukup aja sih, makanya saya juga datang ke sini
saya niatnya buat latihan freestyle Om, dan saya di tempat terbuka jauh dari keramaian orang gitu. Nah saya coba pakai Price Sky saya yang Tarnis Slide itu nggak connect. Akhirnya saya beli modul XJT. Setelah pakai modul XJT bisa gitu. Makanya saya joknya gitu. Ya seribet-ribetnya kita nyambungin drone, ya masih ribet nyambungin manusia. Teman-teman, saya udah ketemu orang yang dia kalau ketemu ke ibunya gitu nggak sama istrinya. Kenapa? Karena gini loh, saya yakin teman-teman susah. Ada kalau teman-teman istrinya cocok sama mertua gitu, sama ibu Anda gitu, ya alhamdulillah itu berkah. Tapi kalau nggak cocok ya susah, itu kayak jodoh gitu ya teman-teman. Juga saya yakin kok banyak kita yang udah berkeluarga, udah nikah, tapi pikirannya nggak pada nyambung. Di belakang aja iya, di belakang di depan aja iya, di belakang mah beda lagi. Emang susah. Kalau drone mah ya sesusah-susahnya juga masih bisa diakalin. Manusia emang enggak. Itu harus dari hatinya sendiri-sendiri, dan mungkin kehendak yang Maha Kuasa kali yang membuat kita menyambung kali ya. Om Jakar kali ya. Bener gitu nggak Om Diko? Om Diko jauh pengalaman ya Om Jila gitu. Dan saya mau ngetes terbang di sini. Saya ingat ya kalau ini, saya juga menyarankan saya ingat Kak Plato kalau masalah pernikahan. Kak Plato kan gini, ya apapun yang terjadi menikahlah. Kalau laki disarankan menikah. Kalau kamu dapat istri yang baik ya kamu kan bahagia. Kalau kamu nggak dapat istri yang baik, jadi intinya nggak cocok sama kamu, ya mungkin kamu jadi filsuf gitu, ngelamun mulu, menghayal mulu kerjaannya, begitu. Tapi kalau hobi drone kan ya enggak, beda ini mah bukan kebutuhan. Kalau nikah mah kan kebutuhan hidup ya, kita untuk menjalani hidup memang perlu pernikahan. Tapi kalau ini mah enggak, kita mau menjalani hobi catri aja pensiun gitu, tapi kan dia bisa cari hobi yang lain gitu. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Punya enggak? Ya kira-kira gitulah, bisa direwin mungkin dibalik lagi kalau ada yang ingin. Yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya, dan saya insya Allah bertanggung jawabkan statement saya gitu. Dan kalau teman-teman ada yang minat untuk lomba, oke loh ya. Tadi juga teman-teman nanya kalau pakai Cineres saya nggak tahu Cineres itu masuk ke tiny booknya kecil Om, yang kecil kayak Mobula 7, Mobula 6 kayak gitu, kayak King Kong itu tiny book. Kalau yang race gitu nggak termasuk untuk yang lomba bulan ini ya, gitu. Bulan depan aja kali gitu. Insya Allah ya, mohon dukungannya juga teman-teman. Kira-kira begitu yang saya sampaikan. Saya mohon izin terbang ya. Udah sih kalau cuman buat freestyle dan jaraknya nggak terlalu jauh, cuman segitu-gitu aja, cuman sekeliling ini aja.
Wih, segitu juga cukup. Emang bener sih, saya cuman ini pakai Price KM, jadi cukuplah skin buat freestyle. Makasih ya teman-teman.